Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Emos belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concept atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading, dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York, terutama setelah London selesai. Mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk get trading intraday atau day trade, di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita di kelompok bermain rebound. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar langsung, ya langsung bersama saya didampingi begitu secara akselerasi juga, Anda bisa menggunakan jasa private link, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasi di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Tidak ada paksaan untuk Anda harus belajar bersama saya. Baik, kita langsung aja untuk mengupdate pair XAU USD atau yang berkenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2026, menghadapi sesi New York ya, karena kita kemalaman, jadi kita ke sesi New York ya. Menghadapi sesi New York seperti apa? Jadi kita langsung aja untuk menganalisis XAU USD ini secara top down, dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasnya atau tren besarnya adalah masih bullish atau uptrend secara orang awam ya, seperti itu guys ya. Tapi secara Smart Money Concept atau SMC kita harus menggunakan market structure, dan market structure-nya adalah seperti ini. Ini adalah market structure di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasanya adalah atau trennya adalah masih bullish atau uptrend. Kemudian secara fundamental juga kita melihat di sini masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand-nya saja. Baik, dan kita melihat juga di sini secara liquidity masih berada di dalam area liquidity-nya. Yang belum entry di time frame monthly sebaiknya nunggu dia break high, swap high, atau break low, swap low ya, seperti itu guys ya. Selama masih di area liquidity-nya, kalau kita entry di monthly takutnya ke banting-banting Anda. Baik. Jadi opsi terbaik kita hanya buy di area demand. Kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Baik, di weekly kita melihat di sini secara struktur adalah masih bullish atau uptrend. Secara fundamental pun demikian, masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand. Dan kita melihat di sini secara liquidity dia sudah swap high ya, tunggu dia break high ya, tinggal 3 nih, tinggal break high atau dia swap low, break low, cuma 3 opsinya ya di weekly ya. Selebihnya Anda hanya entry di area demand-nya saja. Baik, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil. Untuk target di berapa? Target ya tetap ini ya guys ya. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Di daily bagaimana, apa yang terjadi di time frame daily? Di daily kita melihat di sini secara struktur jelas di sini masih bullish atau uptrend di time frame weekly ya guys ya. Kemudian secara fundamental pun di sini juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand. Dan harga saat ini sedang berada di mana guys? Kita lihat dulu guys ya. Di dalam area liquidity London-nya ya guys ya. Opsi terbaik tetap kita nunggu dia swap high, break high, atau swap low, break low, seperti itu guys ya. Kalau break low dia menuju ke order block yang ada di bawahnya ya. Di bawah berarti ada di sini berarti ya. Atau ini juga bisa nih ya. Ini kan order block juga. Better sih menurut aku nunggu dia di bawah sini ya. Karena di sini masih tetap mencari high valid-nya, tapi apakah ini mitigasi? Bisa jadi ini mitigasi ya guys ya. Jadi kita hanya berdasarkan jejak aja. Opsi terbaik ya tetap kita buy aja sih kalau menurut aku ya. Buy di area demand. Kita hanya entry seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam.
Baik, di time frame 4 jam kita melihat di sini secara struktur jelas di sini bullish atau uptrend ya guys ya. Dan kita melihat di sini di 4 jam masih bullish ya guys ya, masih bullish atau uptrend ya. Secara internal juga masih bullish atau uptrend, tapi ini masih sideways di sini ya guys ya. Opsi terbaik tetap kita buy di area demand. Pokoknya ada demandnya, Anda tinggal buy saja ya. Nah, seperti itu, oke. Ya itu yang terjadi di time frame 4 jam. 4 jam ini adalah POI kita ya guys, atau point of interest kita untuk get trading intraday atau day trade, di mana open dan di POI di mana kita akan entry di area yang sudah kita setup, baik di area supply maupun di area demand ya. Sorry, aku belepotan. Ini soalnya mau ngupdatein ini guys, ini ada yang kurang bagus di sini ya. Ini adalah inducement ya sebenarnya guys ya, inducement di sini ya. Nah gini, ini adalah inducementnya guys, salah ini guys ya, kekunci ya. Nah, kekunci guys, kekunci. Nah ini adalah inducementnya. Nah jadi sebenarnya inducementnya nggak segitu ya juga ya, seginilah. Nah ini inducement. Jadi inducement dari 4 jam ya guys ya. Nah seperti itu. Untuk range-nya sendiri dia hanya dari range sini sampai sini ya guys ya. Oke ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil, yaitu kita ke time frame 1 jam saja. TP kita itu ada tinggal TP3 ya tadi ya, soalnya kita lihatin lagi guys. TP3 nya juga nggak berubah ya guys ya, masih di situ. Kan 1 dan 2 nya udah, tinggal 3 dan 4 ya. Nanti ini akan di break valid jika nantinya akan valid jika ini di break body ya guys ya. Seperti itu, di break body valid ya, naik ke atas ya. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu 1 jam. Di 1 jam kita melihat di sini secara struktur jelas ya, masih mencari high valid, jadi tetap aja mencari high valid di sini. Dan di 1 jamnya sudah ketemu high-nya tapi belum valid ya guys ya. Jadi better nunggu ya, nunggu validitasnya, nanti koreksi baru dia naik kembali. Tapi kalau enggak ya, ini kita masih nunggu di sini nih. Apakah nanti break low? Bisa jadi break low. Kenapa? Karena di sini nanti harus jadi high validnya kan begitu. Atau dia naik terus, boleh. Nanti kita lihat di ujungnya ya seperti apa. Nah, apakah ada high valid lagi seperti itu? Maksudnya bukan high valid lagi, high-nya kembali jadi valid gitu, high-nya jadi valid begitu. Nah, kalau sekarang belum valid nih. Jadi masih ada kemungkinan seperti itu guys ya. Better kita hanya menunggu aja sampai strukturnya jelas terjadi. Kemudian kita ke 4 jam. Di 4 jam apa yang terjadi guys? Di 4 jam adalah jelas ini masih bullish atau uptrend di time frame 15 menit ya. 15 menit ya. Harga saat ini sedang berada di area liquidity-nya, yaitu di London break ya. Jadi kalau di London break kalau saya entry, oke. Better tunggu swipe high, break high, swipe low, break low, oke. Kita ke time frame 5 menit juga pasti hal yang sama ya guys ya. Harga masih di area di area liquidity London-nya, yaitu di London break. Dan kita melihat di sini harga seperti ini ya, jangan entry ya guys ya. Muncret nanti kalian guys ya, di celana nanti basah, oke. Nah, jadi untuk di sini ini 5 menitnya kayaknya sudah ada, dia mencari high valid nih guys. 5 menit ya, di 5 menit nih ya. Jadi sekalian kita update juga ya, karena saya update nya jadinya malam nih guys ya. Jadi nggak apa-apa karena ada keperluan, oke. Nah, jadi di 5 menit dia mencari high valid. Kemudian kita ke 1 menit. 1 menit sama dengan 5 menit, berarti dia lagi nyari high valid. Sambil dibenerin nih gambarnya guys, dua-duanya dibenerin. Ini mana dia? Ini kan di sini toh. Sini. Gimana sih merahnya? Nah, ini sini. Ini di sini toh. Nah, jadi kalau pink sama merah duluan, pink jadi sini. Nah, yang ini juga sama ya. Nah, sampai diupdate ya, ini sini toh. Yang kuat, yang berkuasa. Nah, seperti itu. Nah, ini 1 menitnya udah ada lagi struktur ya guys. 1 menitnya udah ada struktur lagi, nggak bener nih. Nah, gini aja deh, 1 menitnya.
1 menitnya udah ada struktur baru. Jadi dia seperti ini guys, high low. Ini jadi lower high guys ya. Nah ini pindah sini aja. Nah ini adalah lower high ya guys ya. Nah gitu, gampang kan? Nah ini nanti tunggu high valid low validnya terjadi. Jadi kita better nunggu aja ya. Oke, sebagaimana mestinya kita ke sekarang kita lihat di secara liquidity market sessionnya ya. Di sini kita punya Sydney, Tokyo, London, dan New York. New Yorknya aja belum terbentuk, jadi kita better nunggu ya. Jadi untuk buy atau sell-nya masih di bawah sini ya guys ya. Kita akan cari di bawah sini. Apakah yang ini? Ya sebentar. Kita ke 4 jam aja guys ya. Biasanya sih 4 jam guys ya. Sebentar kita lihat 4 jam. Setup 4 jam dulu ya. Aduh, sebentar. Market seasonnya ya. 1 jam deh, 1 jam boleh. Nah ini 1 jam boleh ya. Boleh aja. Mana dia? Ntar guys ya, kita setup dulu. Ini inducement ya. Oke. Nah ini dia. Ya kan bentuknya kayak gini toh. Nah. Aduh. Nah. Ini begini ya guys ya. Bisa ini di sini kali ya. Maksudnya ini ya. Oke. Nah, bisa di sini guys ya. Kita ada kemungkinan kita akan nunggu di sini untuk demand-nya. Demand 1 jam ya. Pop 1 jam guys ya. Pop 1 jam. Bisa seperti itu ya, Bob. Nah, bisa seperti ini. Kemudian di sini SL-nya. SL. Kok jadi SL sih, salah? Kenapa ya jadi SL pemikirannya? Bukan SL ya. Better dia akan di sini guys ya. Mungkin pemikiran 15 menit nih. Kita cari yang fresh aja ya. Ini Bob berapa nih? 1 jam ya. 1 jam. 1 jam tapi versi LTF ya guys ya. 1 jam lah ini. Aduh ini kenapa besar sekali nih? 18 ini berapa sih? 12 kan ya? 12 kan masalah. Oh iya. Template set as 1 jam. Save. Oke, yes. Oke, nah ya. Nah, seperti ini guys ya. Bisa kita akan nunggu di situ ya guys ya, buy sell-nya ya. Step low-nya kira-kira seperti itu. Better kita nunggu. Oke. Baik, kita ke time 4 jam untuk bacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk pair XAU USD atau yang dikenal dengan nama gold. Untuk analisis hari ini hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2026 menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri, dan kita akan menganalisis dan kita akan melihat di sini bahwa di time 4 jam directional bias tetap masih bullish atau uptrend. Secara POI pun sebenarnya juga masih bullish atau uptrend. Secara internal structure masih menunggu bullishnya, konfirmasi bullishnya, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand-demandnya saja. Dan harga saat ini sedang berada di area liquidity London. Tunggu dia London break, apa dia nanti break high atau dia nanti break low. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok bermain reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar SMC langsung bersama saya, Anda bisa gunakan jasa private learning, dan ini ada berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil, serta trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Al-Fahri undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat